Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Siapa saja mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Jika Anda mencoba bertanya kepada anak-anak tentang apa arti Natal bagi mereka, mungkin sebagian besar dari mereka akan mengatakan bahwa Natal adalah tentang Santa Claus dan hadiah yang akan dia bawa dan dia beri kepada mereka. Jika anak-anak salah dalam mengartikan Natal adalah hal yang dapat dimengerti, karena pikiran mereka dibombardir untuk fokus pada sisi material Natal. Saudara dan saudari terkasih, kita hendaknya menunjukkan kepada anak-anak esensi Natal yang sebenarnya. Natal adalah kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus yang akan datang. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil kita untuk Minggu Advent ketiga hari ini, Yohanes memberi kita sudut pandang lain tentang Natal yang harus kita perhatikan dengan serius. Ketika Yohanes ditanya oleh orang banyak, apa yang harus kita lakukan? Yohanes meminta mereka agar berbagi jubah dan makanan yang mereka miliki. Yohanes meminta petugas pajak berhenti menarik pajak lebih dari yang telah ditentukan. Setelah itu Yohanes meminta para prajurit berhenti menjadi pemeras dan cukupkanlah dirinya dengan gaji yang sudah mereka terima. Saudara dan saudari terkasih, melalui tindakan dan kata-katanya Yohanes menyampaikan kepada kita bahwa Natal bukan hanya tentang hal-hal materi di dunia ini. Natal adalah tentang memberi dan berbagi, terutama memberi dan berbagi kepada mereka yang miskin, yang tidak dapat membalas kemurahan hati kita. Natal juga tentang pertobatan dan mengubah cara hidup kita untuk menjadi lebih baik. Itu sebabnya Yohanes berkata kepada petugas pajak dan tentara, "Hentikan pemerasan dan cukuplah dengan gaji yang telah diterima." Dunia yang didorong oleh semangat konsumeristis dan gadget ini perlahan-lahan mengambil dari kita esensi sejati Natal. Kita harus terus memusatkan perhatian kita pada kelahiran Yesus yang akan datang.
karena hal ini adalah semangat dan esensi sejati dari Natal yang Injil ingin kita semua hidupi. Saudara dan saudari terkasih, janganlah kita berfokus pada hal-hal materi, karena itu memberi kita sukacita dan kebahagiaan yang dangkal. Marilah kita lebih mengarahkan pandangan kita pada sesuatu yang memberi kita sukacita dan kebahagiaan sejati. Sukacita dan kebahagiaan yang tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri kita. Sukacita dan kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan mendalam, dan hal ini adalah kelahiran Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda